Shalom. Bentar. Ini ibadah youth ministry kan ya? Youth ministry kan? Youth itu kan kaum muda, iya kan? Oh, youth circle. Youth circle. Oke, youth itu kan artinya muda kan ya? Berarti kan di sini semua berjiwa muda, iya apa enggak? Yang jawab cuma Benaya aku dengar. Yang lain gak berjiwa muda berarti. Di sini berjiwa muda semua apa enggak? Oke. Aku sapa lagi ya semuanya. Shalom. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Gak ada sing jawab lagi, Rek. Gimana kabarnya hari ini? Nah, oke. Sebelum kita memulai ibadah youth kita, youth circle kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Aku minta dengan kasih Vina buat pimpin dalam doa. Mari semua kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah youth circle kami. Tuhan tolong pimpin awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Vina. Oke, biar kita lebih semangat lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Masih pada semangat memuji Tuhan? Gak ada yang jawab.
Nggak ada yang jawab. Masih semangat memuji nama Tuhan? Nah, jadi lagu pertama tadi aku lihat itu teman-teman cuma tepuk tangan, lemes, ada yang nggak nyanyi, ada yang senderan gitu. Nah, di lagu kedua ini aku minta lebih heboh lagi. Aku minta ada volunteer, ada apa ya, relawan untuk memimpin gerakan di depan seperti biasa biar biar lagu kedua ini biar lebih heboh gitu loh Rek, biar gak kayak lagu pertama tadi yang cuma tepuk tangan, diem doang gitu. Jadi biar lebih semangat gitu ya. Jadi aku minta Kak Dela sama Kak Klevi buat pilih temen terserah yang sekiranya heboh gitu loh buat gerakan di lagu kedua, oke? Boleh pilih sekarang, terserah. Yang semangat wes pokoknya. Ayo, boleh gurunya, boleh teman-temannya, wes terserah. Kak siapa? Kak Marta. Oh, Kak Marta katanya Dela. Klevi pilih siapa? Klevi pilih Ezra. Oke, Kak Marta sama Ezra bisa maju ke depan menjadi relawan pemimpin gerakan. Sebentar, belum saya spill lagunya. Oke. Sini Ezra. Nah, oke. Lagu kedua kita mau nyanyikan lagu Hari Ini, Hari yang telah dijadikan Tuhan. Oke. Ini mau tambah satu. Oh, ada request mau tambah satu Kak Dina katanya. Siapa? Yes ya, di depan sini Ezra, di depan, sejajar. Sini. Nah, oke, yang heboh ya buat teman-temannya semua bergerak. Hari ini, hari. Oke.
kasih untuk volunteer yang sudah membuat heboh lagu kedua ini. Sudah sangat panas semuanya ya. Ya, oke. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, mari kita menyiapkan hati kita untuk eh, menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Eh, Mari kita mengingat kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan kepada kita selama 1 minggu kemarin. Apa saja berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kehidupan sampai pada saat ini. Mari kita renungi itu, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita tetap selalu bersyukur pada Tuhan. Mari kita angkat pujian Selidiki Aku. Yesus, seperti pujian ini, kami
tahu bahwa Engkau selalu memberikan kebaikan kepada hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami selama ini, itu semua adalah anugerah, adalah berkat untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Dan sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau menyampaikan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini, supaya firman yang disampaikan nantinya dapat menjadi pelajaran untuk kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini hanya di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada pembawa firman. Shalom. Iya, sudah keras. Pagi ini katanya digabung ya, karena kita mau merayakan hari ulang tahun gereja. Ya, seneng? Seneng. Tapi firman Tuhannya seneng atau enggak? Atau dangdang panjat tebing, dangdang apa? Nyantolno topi ya katanya ya hari ini ya. Ya. Kemarin Kak Indri membimbing mahasiswanya Kak Indri itu meneliti pola pembinaan apa yang disukai oleh anak zaman sekarang, gitu ya. Lalu hasil penelitiannya adalah mereka tidak suka pembinaan dalam bentuk pengajaran. Bener ah? Iya, di sini juga nggak suka. Jadi kalau yang pelajaran-pelajaran tentang doktrin keselamatan, tentang doktrin dosa, tentang doktrin, pokoknya tentang pengajaran-pengajaran tuh nggak ada yang ikut, nggak suka. Iya, apakah itu juga berlaku untuk gereja kita? Kalau seandainya nih ya sekolah minggu ngadakan les Alkitab Perjanjian Lama, dateng nggak ya kalian ya? Gak ono sing teko. Ya ternyata memang anak muda zaman sekarang nggak suka tentang pengajaran. Tapi yang disuka adalah tentang karakter dan keterampilan. Bener ya? Makanya gereja kita membuka kelas bakat minat. Ya. Bakat minat, lalu belum membuka kelas karakter ya. Karakterku ini seperti apa, sifatnya seperti apa, kepribadianku seperti apa. Itu jadi pengajaran yang bermuatan untuk membentuk kepribadian kita, untuk mengerti siapa diri kita, itu jauh lebih diminati daripada pelajaran Alkitab. Itu hasil penelitiannya. Kalau gitu mari kita pulang, kita tutup sekolah minggu kita. Saya mau tanya, apakah gereja kita juga seperti itu? Adik-adik suka pelajaran Alkitab? Gak ono sing jawab. Atau lebih suka yang kelas ministry? Suka yang mana? Atau suka yang game-game? Ya, suka yang keterampilan-keterampilan, gak apa-apa. Itu adalah dunia kalian saat ini. Nah, pagi ini ada juga masalah suka gak suka. Siapa yang lebih suka merayakan ulang tahun daripada merayakan daripada dapat kabar kematian keluarganya? Huh? Pasti lebih suka apa? Ulang tahun yo. Ulang tahun niku ono balone, ono jajane, ono trompete, ya. Ono apa maneh? Ono kadoe, ono medie
gitu ya kalau ulang tahun. Tapi ternyata adik-adik itu lebih buruk loh. Kalau di Alkitab kita ternyata hari ulang tahun itu lebih buruk daripada hari kematian. Aduh, jadi menyesallah kalian yang sudah merayakan ulang tahun besar-besaran ya. Kita buka di dalam Pengkhotbah 7 ayat 1. Yuk, karena sekalian tipe kalian tidak suka pengajaran, maka dikasih satu ayat saja ya Kak Elis ya. Pengkhotbah 7 ayat 1. Yang keras ya bacanya ya, cuman satu ayat saja. Sudah ketemu semua? Pengkhotbah iku ndek endi? Ya ampun, pengkhotbah iki perjanjian lama apa perjanjian baru? Dekatnya apa? Di mana anak-anak pengkhotbah itu? Perjanjian lama, setelah apa? Amsal, Amsal setelah apa? Mazmur, Mazmur di mana? Dekatnya apa Mazmur? Kok Kak Indri lihat ada yang buka di belakang dekatnya Wahyu? Sudah ketemu ya? Pengkhotbah 7 ayat 1. 1, 2, 3. Nama ya, hari kematian lebih baik daripada hari ulang tahun. Padahal sekarang ini kita sedang merayakan ulang tahun gereja. Wah, kalau gitu kita batalkan saja ya. Kenapa Alkitab ini berkata begitu? Hari kematian ternyata jauh lebih baik daripada hari ulang tahun. Wah, kalau gitu semua nggak usah merayakan ulang tahun ya. Tadi pagi di ibadah umum sudah dirayakan ulang tahun yang berulang tahun pada bulan Juli. Silakan berdiri semua, dinyanyikan, didoakan. Ternyata hari kelahiran itu nggak lebih baik daripada hari kematian. Nah adik-adik, yang dimaksud dengan ayat ini adalah hari kematiannya siapa dan hari kelahirannya siapa. Itu yang perlu kita renungkan. Kita tidak bisa memotong saja ayat ini di bagian tengah ya. Tetapi kita juga perlu memperhatikan di bagian awalnya. Apa bagian awalnya? Nama apa? Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Rupanya kematian orang yang namanya harum itu loh lebih baik. Jadi bukan namanya Dina, bukan namanya Indri ya, yang namanya harum. Siapa di sini yang namanya harum? Jadi kematian orang yang namanya baik itu jauh lebih baik daripada hari kelahirannya. Kak Indri akan jelaskan satu persatu kenapa seperti itu. Di daerah timur sana minyak wangi itu memang merupakan satu bagian dari pesta yang mewah ya. Dari perayaan yang besar itu harus ada minyak. Kalian masih ingat Tuhan Yesus diurapi kakinya dengan minyak oleh siapa? Oleh siapa? Seorang laki-laki atau seorang perempuan? Seorang perempuan ya, lalu di Alkitab dikatakan baunya sampai ke mana? Sampai ke Indonesia ya.
Baunya sampai ke seluruh ruangan itu gitu ya. Jadi kemudian Yudas marah-marah, kenapa minyaknya enggak dijual aja? Kenapa dibuang-buang untuk meminyaki kaki Yesus gitu ya. Karena pada waktu itu di daerah timur minyak itu sesuatu yang berharga, yang mahal dan itu untuk nilai, memberi nilai terhadap pesta yang diadakan oleh keluarga itu, terhadap perayaan yang diadakan oleh keluarga itu. Tetapi ternyata di dalam pengkhotbah ini dikatakan nama yang baik jauh lebih baik daripada parfum yang mahal itu yang bisa mendatangkan gengsi keluarga. Itu maksudnya ya. Lalu dilanjutkan di situ, oleh sebab itu kematian orang yang punya nama baik itu jauh lebih baik daripada hari kelahiran gitu ya. Kenapa kematian yang orang yang punya nama baik itu jauh lebih baik? Iya, karena yang pertama dia pasti akan dikenang oleh keluarganya ya. Lalu yang kedua, orang yang baik ini tidak mendatangkan malu kepada anggota keluarganya. Oleh sebab itu kematiannya pasti juga akan baik karena orang yang baik pasti masuk surga di dalam konteks Alkitab ini. Ya. Jadi orang yang baik, orang yang menaati firman Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, hari kematiannya itu adalah awal dari kehidupannya. Masuk ke dalam kehidupan kekal. Kenapa itu akhirnya dibandingkan hari kematian itu jauh lebih baik daripada hari kelahiran? Bayi yang baru lahir itu sebetulnya apa? Memulai apa? Hah? Bayi yang baru lahir itu memulai apa? Kenapa dia nangis? Aduh, nanti aku harus ngerjakan matematika. Ya, baru lahir sudah inget itu dia. Aduh, nanti disuruh upacara hari Senin. Nangis dia, oe gitu ya. Jadi sebetulnya awal dari kelahiran itu sudah merupakan awal dari kesulitan demi kesulitan gitu. Tetapi kematian orang benar adalah awal dari kebahagiaan karena masuk di dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, itu kenapa di dalam pengkhotbah ini dikatakan kalau hari kematian jauh lebih baik daripada hari kelahiran. Tetapi ada syaratnya ya. Hari kematiannya siapa? Hari kematian orang yang punya nama baik. Ya. Kalau kalian ingin nanti hari kematian kalian jauh lebih baik daripada hari kelahiran kalian, maka mulai sekarang sudah harus disiapkan. Apa yang perlu kalian siapkan? Saya harus menyiapkan nama baik saya. Dengan cara apa? Saya harus berusaha berbuat baik. Selalu berbuat baik, ya. Saya harus berusaha bertindak baik. Saya harus berusaha berpikir yang baik. Sehingga saya punya nama baik. Ya. Sekali kalian punya kesalahan, maka kebaikan kalian yang dulu-dulu itu pasti akan oh tiba ya arek iki nyolongan yo, wis. Nyolong pencit. Ya. Wis, kebaikan-kebaikan yang dulu sudah pasti tertutup. Ya, tetapi kalau kita mau punya nama baik, maka mulai sekarang belajar berbuat baik, bertindak baik, berpikir baik, sehingga semua yang
yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan dan akhirnya nama kita ini lebih berharga daripada parfum yang mahal. Kemudian nanti kematian kita akan lebih berharga daripada hari kelahiran. Memang kelahiran itu adalah anugerah dari Tuhan. Orang yang punya anggota keluarga baru lahir, mereka akan bersuka cita. Itu anugerah dari Tuhan. Tapi ingat, tidak berhenti di situ, kita harus mengisinya dengan nama baik itu. Amin adik-adik. Amin. Tuhan akan menolong kita, anak-anak muda, untuk tetap berusaha menjadi anak yang baik, yang memuliakan Tuhan dan mengharumkan nama Tuhan, dan namamu sendiri juga harum. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh belajar firman-Mu satu bagian saja. Tolong Tuhan, terus Engkau tanamkan itu di dalam hati kami. Roh Kudus semakin memperjelas di dalam hati kami. Kemampuan hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya, tapi Engkau tidak terbatas untuk menjelaskannya. Kami mau pegang firman-Mu ini Tuhan. Ajari kami untuk berusaha memiliki nama baik, melakukan yang baik, bertindak yang baik, berpikir yang baik, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terus pegang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan